spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Mengapa kami hari ini membawa sejumlah peralatan untuk memberikan gambaran perbedaan antara konsumsi haji yang diberikan kepada jamaah pada tahun 2025 lalu dengan yang sesuai dokumen begitu. Terkait dengan adanya dugaan persoalan layanan masyair, kami mendapatkan berdasarkan hasil investigasi kami adanya dugaan pemilihan penyedia dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, satu individu yang sama. Namanya sama, alamatnya sama. Namanya sama, alamatnya sama. Jadi dua perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang sama dan alamat yang sama. Mengapa ini menjadi persoalan? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak diperbolehkan perusahaan memiliki ketika ada suatu pasar itu tidak boleh dimonopoli oleh salah satu individu. Berdasarkan hasil perhitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang. Itu dugaan pelanggaran pertama. Lalu kemudian dugaan pelanggaran kedua berkaitan dengan pengadaan catering. Dalam pengadaan catering kami menemukan paling tidak 3 persoalan. Persoalan pertama adalah berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa makanan yang diberikan atau konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun 28 nomor 28 tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi. Mengapa kami bisa bilang bahwa dari proses perencanaannya sudah bermasalah? Sebab dalam Permenkes tersebut idealnya secara umum individu itu memerlukan atau membutuhkan kalori sekitar 2100. Tapi berdasarkan hasil penghitungan kami, rata-rata makanan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui penyedia kepada jemaah haji itu berkisar 1715 sampai 1765. Artinya apa? Artinya dari proses perencanaan konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada jemaah haji. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh salah satu terlapor pegawai negeri terhadap satu konsumsi yang dilakukan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sebagai informasi teman-teman, pemberian konsumsi atau harga konsumsi yang dialokasikan oleh pemerintah itu totalnya 40 real atau sekitar kalau dikalkulasi 1 real itu sekitar 4.000, maka satu konsumsi pagi, siang, sore, siang, malam itu sekitar 200.000 rupiah. Pagi itu 10 real, malam siang itu 15 dan malam itu 15 real. Lalu kemudian dari setiap makanan itu terdapat dugaan pungutan sebesar 0,8 SAR atau 0,8 real. Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami, ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar 50 miliar rupiah. Itu dugaan yang kedua. Temuan yang ketiga terkait dengan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima oleh jemaah haji. Kami nanti akan coba memperagakan fakta yang diterima makanannya oleh jemaah haji dan juga berdasarkan hasil penghitungan kami. Berdasarkan hasil penghitungan kami ada dugaan pengurangan spesifikasi makanan itu sekitar 4 real. Yang mana kalau jika dikalkulasi ke rupiah, maka potensi kerugian negara terhadap pengurangan spesifikasi konsumsi itu sekitar 255 miliar rupiah. Begitu. Ini yang menjadi persoalan seperti yang tadi Almas sampaikan di awal, telah terjadi sejumlah kasus korupsi yang dilakukan atau yang dialami oleh Kementerian Agama, tapi hingga saat ini itu prosesnya tidak ada perbaikan dan tidak ada evaluasi. Begitu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat